Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi semua jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah, di mana saja saudara, Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Kita akan kembali masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini atas segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan dan kasih sayang-Mu atas kami. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan Yesus berkata, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita bersyukur setelah sepanjang hari Bapak Ibu Saudaraku bekerja, dan kembali malam ini kita akan sehidangan dalam firman Tuhan, lanjutan firman Tuhan baik untuk hari Selasa maupun untuk hari Kamis. Dan malam ini kita sampai kepada arti dan makna baptisan air bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan berbicara, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan ini tentang bagaimana kita mengambil persamaan dalam hal pertama, kematian Tuhan Yesus, yang kedua, penguburan Tuhan Yesus, dan yang ketiga adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Baik, kita mulai dari ayatnya yang ketiga. Kalau masing-masing sudah memegang Alkitabnya, Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Baik, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Saudaraku, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita semua, saudara semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian Yesus. Jadi baptisan air itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah merupakan suatu upacara gereja atau sakramen gereja, di mana kita mengambil persamaan dalam kematian Yesus. Kalau Yesus telah mati di atas kayu salib, Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, persamaan kita dalam kematian Tuhan melalui baptisan air, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah di dalam hidup kita ini, yaitu kita, saudara yang kekasih, mematikan segala keinginan dosa, segala keinginan jahat, seluruh, saudaraku, keberadaan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita masuk ke dalam
baptisan air, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sama dengan saudara di mana kita sedang mengambil persamaan dalam kematian Tuhan. Jadi baptisan air itu benar-benar kita sudah mati terhadap dosa. Artinya kita tidak memberi lagi tempat, peluang, celah dalam hidup kita untuk kembali dikuasai oleh dosa. Tetapi benar-benar kita telah mematikan segala keinginan berdosa itu dengan sebuah, saudaraku, pernyataan yang kita lakukan melalui baptisan air. Karena baptisan air itu adalah kita mengambil persamaan dalam kematian Tuhan Yesus. Kemudian ayatnya yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, selain tadi saudaraku kita mati, mematikan maksudnya segala keinginan, segala kuasa dosa untuk tidak lagi berkuasa dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Ternyata yang kedua, baptisan air adalah kita mengambil persamaan dalam penguburan Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita bukan saja saudaraku mati terhadap dosa, tetapi saudara selanjutnya adalah baptisan air itu artinya kita mengambil persamaan dalam penguburan Yesus. Di dalam baptisan air itulah saudara kita semuanya, bagi yang sudah dibaptis, telah menguburkan, telah menguburkan semua dosa, telah menguburkan semua hidup masa lalu, masa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian dikatakan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berikut adalah baptisan air itu adalah mengambil persamaan dengan Tuhan Yesus dalam hal apa? Kebangkitannya dari antara orang mati. Setelah kita mengambil persamaan dalam kematian Yesus dalam baptisan air itu, kemudian yang kedua adalah penguburan atau menguburkan semua hidup yang lama itu di dalam air baptisan saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka selanjutnya adalah kita mengambil persamaan dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dengan cara yang bagaimana? Kemudian kita keluar dari dalam baptisan air itu. Kita hidup kata firman Tuhan dalam hidup yang baru. Jadi hidup kita bukan lagi hidup yang lama, karena segala sesuatu hidup yang lama itu telah dikuburkan di dalam baptisan air. Jadi saudaraku, setelah saudara keluar atau mengambil persamaan dengan kebangkitan Yesus, maka hidup ini harus betul-betul sudah menjadi baru. Kita berjalan bukan lagi hidup dan berjalan di dalam dosa, tetapi kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup yang baru, dalam kebenaran, dalam terang Injil firman Allah yang menyertai kita, dan kita berada pula di bawah bimbingan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus.
Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita telah mengambil persamaan dan menjadi satu dengan Kristus Yesus, baik dalam kematiannya maupun dalam penguburannya, maka kita juga dikatakan akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kemudian ayatnya yang ke-6, ia berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa seluruh hidup kita yang lama itu telah turut disalibkan di atas kayu salib. Ketika apa? Ketika Yesus dipakukan dan disalibkan pada kayu salib itu. Alkitab mengatakan sesungguhnya dosa kitalah, kejahatan kitalah yang telah ditanggung, dipikul dalam tubuh Yesus di atas kayu salib dan kemudian dipakukan pada kayu salib itu. Apa maksudnya kata firman Allah? Supaya tubuh dosa kita ini, saudaraku, hilang kuasanya. Artinya dosa tidak lagi mempunyai bagian tempat, saudaraku, dalam diri kita. Tetapi benar-benar saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Nah, kalau sudah hilang kuasa dosa di dalam tubuh kita, di dalam daging kita ini, saudara-saudara, maka dikatakan agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau dulu kita memperhambakan diri kita, tubuh kita, hidup kita kepada dosa, tetapi sejak kita menerima Kristus dan melakukan sakramen baptisan air, yaitu kita mengambil persamaan dalam kematian Yesus, dalam penguburan Yesus, dan juga dalam kebangkitan Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka sekarang jangan lagi kita menghambakan diri kita ini, hidup kita ini, bahkan tubuh kita ini terhadap dosa. Tetapi justru sebaliknya, biarlah kita jadikan hidup kita ini, tubuh kita ini menjadi pelaku kebenaran, pelaku firman Tuhan. Sebab kita hidup di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup yang baru sampai kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Baik, kita akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini pada satu bagian, yaitu surat Kolose pada pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama 2, 3.
karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudaraku, kita ini dikatakan telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dalam hal apa itu? Dalam baptisan air. Kemudian dikatakan dan kita juga telah turut dibangkitkan, yaitu oleh karena kepercayaan kita, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Maka Yesus jugalah yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Baik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, malam hari ini kami mengucap syukur oleh firman-Mu malam ini bahwa kami semua yang telah dibaptis dalam Tuhan adalah mengambil persamaan dalam hal kematian Tuhan Yesus, penguburan Tuhan Yesus, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi kami semua agar benar-benar kami telah mematikan segala kuasa dosa, keinginan dosa dalam tubuh kami semuanya, dan juga telah menguburkan hidup yang lama di dalam baptisan air. Dan kami keluar dari baptisan air mengambil persamaan dalam kebangkitan Yesus dalam hidup yang baru. Bapa di sorga, pimpinlah kami terus dan bawa kami berada di dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman Allah dan belum masuk dalam baptisan air Tuhan, mengambil persamaan dalam kematian Tuhan, penguburan Tuhan, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Malam ini Tuhan lawat mereka semua, Tuhan jamah mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Agar mereka Tuhan masuk untuk menggenapkan firman-Mu, yaitu mengambil persamaan dalam kematian, penguburan, kebangkitan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat dan berkati semua umat-Mu Bapa. Setiap persoalan masalah hidup, pergumulan dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, dalam pendidikan, studi perkuliahan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat dan memberkati umat-Mu yang berada di rumah dan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan kita mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus
malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat di sepanjang malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.